Pemirsa Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui penyebab banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera. Sebelumnya, Presiden telah menandatangani Perpres pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Akankah pemerintah dan penegak hukum tegas mengusut dugaan pembalakan liar yang berkontribusi dalam banjir bandang di Sumatera? Saya akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 4 DPR RI, Johan Rosihan, dan Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace, Ari Rompa. Selamat malam, Pak Johan, Mas Ari. Malam, Mbak. Selamat malam, Mbak. Baik, selamat malam. Pak Johan, Barreskrim sudah mulai menyelidiki dugaan pembalakan liar di Sumatera. Menurut Anda, Pak Johan, apakah kali ini APH dan juga pemerintah akan bertindak tegas? Atau lagi-lagi langkah ini hanya untuk meredam emosi publik sesaat, tapi kemudian berakhir anti klimaks, Pak? Ya, tentu kita berharap kejadian ini membuka mata kita semua, ya, bahwa persoalan pembalakan ini tidak lagi boleh menjadi membuat kita itu ragu dalam penegakan hukum. Bahkan kalau saya meminta agar untuk sementara dilakukan moratorium pemberian izin hutan ini, karena rusaknya hutan itu bukan hanya pembalakan liar. Dengan izin-izin resmi pun hutan ini tetap gundul. Kita kan tidak bisa pasang pelang di hutan itu, tidak boleh banjir lewat sini karena ini sudah berizin, tidak gitu. Karenanya perlu diadakan audit ekologi terhadap pemberian izin ini agar izin ini tidak disalahgunakan untuk melakukan penebangan pohon yang membuat jadi bencana seperti ini. Oke, jadi bukan sekali hanya lagi saya ilegal, tapi yang legal juga harus diaudit ya, Pak? Ya, bukan hanya yang legal pun harus kita tertibkan, Mbak. Ya. Oke, Pak Johan tadi Anda sempat mengatakan bahwa selama ini sepertinya ada keraguan. Maksudnya bagaimana, Pak? Keraguannya oleh siapa dan karena apa? Jadi begini, hutan itu dalam pengertian kita itu tidak memasukkan unsur manusia ke dalam hutan, Pak. Jadi kalau manusia masuk ke dalam hutan, itu bukan sebagai pengelola, tapi sebagai perusak. Nah, karena itu izin ini harus dimoratorium dulu sambil kita memperbaiki tata kelola hutan kita. Komisi 4 saat ini kan lagi sedang bekerja panjangnya untuk merevisi Undang-Undang Kehutanan. Kita masukkan unsur manusia sesuai dengan putusan MK tentang ada masyarakat adat, sehingga dengan demikian bisa kita atur bagaimana ketika manusia itu masuk ke dalam hutan. Kalau saat ini hutan itu hanya pada fungsi ekologi, tutupan betul-betul untuk pohon dan lain sebagainya. Tidak ada unsur manusia, tidak ada unsur bisnis, tidak ada unsur sosial budaya di dalam hutan. Nah, karenanya kalau kita tidak tata dengan baik dari pengertian ini sampai kepada tata kelolanya, hutan itu tetap rusak. Baik, oke. Mas Ari, kita sudah mendengar bahwa tadi Ketua MPR mengatakan Presiden sudah tahu biang keroknya siapa, kemudian Barreskrim juga sudah mulai melakukan penyelidikan. Apakah Greenpeace mengapresiasi penyelidikan yang sudah dimulai APH dan kementerian atau pemerintah, atau justru menyayangkan kenapa harus menunggu bencana besar dulu baru bertindak? Ya, sebenarnya ini adalah akumulasi dari kegagalan negara dalam menjalankan fungsi pengawasan termasuk penegakan hukum gitu. Nah, fungsi termasuk juga pengelolaan sumber daya alam kita ya. Karena apa yang sedang terjadi hari ini itu sebenarnya bisa diprediksi. Karena dalam konteks kebijakan-kebijakan kita itu akan ada yang namanya mitigasi pembangunan yang berbasiskan pada daerah aliran sungai gitu. Nah, dari daerah aliran sungai ini kan seharusnya dia sudah diberikan ambang batas minimum untuk membuka daerah aliran sungai dengan batasan 30%. Daerah aliran sungai itu tidak boleh dibuka. Tapi itu tidak dijalankan, sehingga misalnya dokumen-dokumen AMDAL seharusnya itu sudah menjadi masukan yang penting. Dokumen RT/RWP juga harus menjadi pertimbangan yang penting bagaimana daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam suatu wilayah untuk melakukan pembangunan. Termasuk
penegakan hukum gitu ya. Penegakan hukum memang juga harus dilihat sebagai akumulasi kegagalan-kegagalan yang dilakukan oleh negara terhadap aktivitas-aktivitas korporasi baik legal maupun ilegal. Nah, ini kan adalah persoalan yang kemudian membuka mata kita semua bahwa kejadian banjir ini dia disebabkan akibat dari deforestasi yang kemudian daya dukung dan daya tampung lingkungan termasuk sungai-sungai yang ada di Sumatera ini tidak bisa lagi menampung. Yang kedua memang persoalan perubahan iklim atau yang kami sebut krisis iklim sudah ada di depan mata kita. Dan ini sudah membuka mata kita bahwa kita jangan lagi abai terkait dengan kebijakan-kebijakan yang terhubung dengan dampak perubahan iklim. Nah, itu yang kemudian harus dievaluasi menyeluruh ya. Kalau mau dilihat apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah hari ini untuk melakukan investigasi, tapi kita harus pastikan bagaimana hasil dari investigasi itu ditindaklanjuti. Karena kekhawatiran kami sebenarnya lagi-lagi dari dulu banyak sekali investigasi-investigasi atau kemudian kasus-kasus lingkungan itu mentok di dalam penegakan hukum. Terutama juga misalnya banyak yang mentok di kepolisian, banyak yang mentok di pengadilan. Karena perspektif penegakan hukum termasuk pengadilan kita itu belum memiliki perspektif soal kasus-kasus lingkungan hidup, kasus-kasus kejahatan lingkungan hidup. Nah, sehingga banyak sekali kejahatan-kejahatan ini terus dibiarkan. Misalnya bahkan sawit dalam kawasan hutan yang ilegal itu dilegalkan melalui Omnibus Law. Itu 3,1 juta hektar loh. Nah, apa yang terjadi hari ini adalah fakta yang kuat untuk kita sama-sama beranjak dari model-model pembangunan yang ekstraktivisme dan juga memastikan perlindungan lingkungan di atas pembangunan ekonomi. Kira-kira gitu, Pak. Oke. Kalau Menteri Lingkungan Hidup mengklaim sudah mencabut izin persetujuan lingkungan ada 8 korporasi di wilayah terdampak, Mas Ari, menurut Anda apakah langkah ini signifikan? Artinya kan yang asumsi saya itu 8 perusahaan itu yang dicabut cabut izin lingkungan itu berada di wilayah Das Batang Toru. Nah, di wilayah Das Batang Toru memang teridentifikasi ada 8 perusahaan di sana yang sedang beraktivitas. Tapi daya dukung dan daya tampung Das Batang Toru itu sudah hancur. Di hulunya itu sudah dikonversi menjadi lahan pertanian kering. Di tengahnya itu memang masih ada sedikit tutupan hutan, tapi di situ ada aktivitas PLTA Batang Toru dan di sebelahnya itu ada yang memang lagi fresh ya pembukaan dari perusahaan tambang. Ya. Dan di hilirnya itu adalah perusahaan sawit gitu ya. Dan di samping yang lebih ininya itu ada yang kita sebut sebagai perusahaan HTI, TPL. Nah, itu memang udah jelas-jelas terhubung ya yang diberikan secara legal. Tapi harus dipastikan juga adalah tindakan-tindakan ilegal karena bisa dipastikan juga ada aktivitas-aktivitas ilegal yang itu harus dilakukan investigasi. Jadi memang langkahnya sudah dilakukan, tapi harus dipastikan misalnya apa yang terjadi di Raja Ampat gitu ya, dilakukan investigasi dan izin-izinnya harus dicabut kalau mau kita melakukan upaya penegakan hukum karena dia sudah berkontribusi terhadap kerusakan dan kemudian evaluasi wilayah-wilayah daerah aliran sungai itu untuk memulihkan gitu ya, memulihkan kembali wilayah yang sudah rusak. Itu yang seharusnya undang-undang UU PLH kita itu mensyaratkan sebenarnya pembangunan itu berbasis ecoregion dan ecoregion itu kajiannya itu berdasarkan daerah aliran sungai. Nah, itu harus dikembalikan lagi. Dan kebetulan Pak Johan juga ya saat ini sedang merevisi lagi undang-undang kehutanan. Nah, yang dicabut di dalam undang-undang kehutanan itu adalah salah satu batas minimum daerah aliran sungai untuk dikonversi itu dicabut oleh undang-undang kehutanan. Nah, itu harus dikembalikan Pak Johan. Itu penting sekali. Oke. Pak Johan, ada tanggapannya soal revisi batas jarak antara daerah aliran sungai?
Kita dalam kerja panja ini sudah mendatangi beberapa universitas besar, ya, Hasanuddin, Mula Warman, UGM, IPB, semua. Dan apa yang disampaikan oleh Mas Ari tadi itu rata-rata semua sarannya seperti itu. Nah, cuma nanti ya ini menjadi pekerjaan kami di Panja, itu nanti akan berbenturan dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang itu kan ketentuan dihapus di Omnibus Law kemarin kan. Nah, karenanya harus kita kembalikan itu tentu dengan kembali merombak ya. Bahkan arus utama yang ada di Komisi 4 itu bagaimana kita merombak sedikit demi sedikit bahkan mungkin keseluruhan yang ada di Omnibus Law, dan itu tentu ini akan menjadi pekerjaan besar. Apa yang disampaikan oleh Mas Hari tadi itu tentu akan menjadi catatan penting buat kami, dan apa yang terjadi di Sumatera Utara maupun Aceh, Sumatera Barat ini akan menjadi bahan penting buat kami untuk melakukan revisi terhadap undang-undang kehutanan yang sedang berjalan saat ini di Komisi 4. Oke. Sedikit Pak Johan soal tadi ketika Mas Ari mengatakan bahwa selama ini berbagai kasus yang sudah disidiki itu ketika sudah masuk ke tahap pengadilan itu mentok Pak, karena penegak hukum, hakim kita belum memiliki perspektif lingkungan. Apa upaya dari Komisi 4 untuk mendorong supaya penegakan hukum bisa lebih tegas lagi? Saya pikir apa yang disampaikan oleh Seskap, termasuk oleh Presiden sendiri, sudah mengetahui sumbernya segala macam itu. Ini mau tidak mau menurut saya harus naik ke tingkat Presiden. Presiden harus tegas menyatakan bahwa kejahatan ekologi ini sudah merupakan kejahatan luar biasa, dan ini akan menjadi tugas utama dari pemerintah itu dibentuk, yaitu melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia sebagai amanat konstitusi itu harus menjadi tugas utama pemerintah. Karena itu Presiden harus mengambil alih soal ini agar kemudian terkonsentrasi dengan baik. Kalau hanya diberikan kepada di level menteri, maka itu nanti akan terjadi saling harus berkoordinasi dulu gitu, karena Menko tentang ini kan tidak ada juga, ya kan? Saya tidak tahu ini nanti kalau dikoordinasikan lintas menteri, misalnya Kapolri, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menko-nya kemana juga tidak jelas. Karena itu sekali lagi, kalau kita ingin betul-betul tegas di dalam penuntasan soal pembalakan ini atau kerusakan hutan secara keseluruhan, maka kejahatan ekologi ini harus dinyatakan oleh Presiden, dan saya akan tangani sendiri dan akan menyikat semua menyikat semua para pelaku kerusakan hutan yang membuat rakyat kita menjadi korban. Kira-kira begitu, Mbak. Ya, semuanya harus memiliki paradigma bahwa kejahatan ekologi adalah kejahatan yang luar biasa. Terima kasih Pak Johan Rosihan dan juga Mas Ari Rompa sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.